Dan hari ini opening ceremony pesta bola terbesar di dunia FIFA World Cup Qatar 2022 akan berlangsung di Stadion Al Bayt dengan kapasitasnya ada 60.000 penonton. Pembukaan Piala Dunia edisi ini dipastikan akan berlangsung meriah dan salah satunya nih ya juga dihadiri member dari grup K-pop ternama yakni Jungkook BTS. Tak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan dibuka dengan laga antara tuan rumah Qatar dan juga Ekuador. Langsung saja kita bergabung dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Qatar, Pak Ridwan. Selamat siang waktu Qatar dan selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini saya dapat bocoran katanya Pak Ridwan nanti juga akan menyaksikan langsung ya gelaran opening ceremony dan juga laga pertama dari Piala Dunia yang ada di Qatar. Kalau boleh digambarkan nih Pak ya, suasananya pasti sangatlah meriah, tapi secara umum di Qatar ini bagaimana antusiasmenya menyambut adanya Piala Dunia, mengingat ini Qatar adalah negara muslim pertama nih ya yang menjadi tuan rumah penyelenggara dari pesta bola terbesar yang ada di dunia. Baik, terima kasih banyak. Saya tentunya sebagaimana halnya warga kota lainnya dan mungkin warga dunia yang punya perhatian khusus terhadap sepak bola, punya antusiasme yang tinggi ya untuk menyongsong datangnya hari pertama dan pembukaan Piala Dunia ini. Jadi kita bisa bayangkan Qatar ini disetujui menjadi tuan rumah Piala Dunia itu pada tahun 2010. Jadi dalam masa 12 tahun mereka melaksanakan berbagai macam persiapan, fisiknya, menata kota, membangun stadion ya, dan juga membangun sistem yang bisa menjamin kelancaran dan kemudahan bagi pelaksanaan pertandingan itu. Setelah 12 tahun persiapan dan aneka macam dinamika cerita yang berkaitan dengan persiapan itu, datanglah pada hari ini saat yang dinanti-nantikan 12 tahun yang lalu itu. Pasti antusiasme tinggi, terutama mereka-mereka yang punya perhatian terhadap sepak bola dan juga secara umum kemeriahan kota. Baik. Jadi saya sendiri insya Allah akan menonton, tapi tentu saja dinamika di lapangan itu kan akan sangat tinggi sekali ya, karena memang ada banyak cara dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Qatar mengantisipasi lonjakan jumlah warga kota dan warga dunia yang akan datang ke sini. Diperkirakan warga dunia yang akan datang ke Qatar dalam masa lebih kurang 1 bulan Piala Dunia ini sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 juta. Dan itu menjadi tambahan terhadap penduduk Qatar yang berjumlah sekitar 2,8 juta ya. Nah, sehingga banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatur mobilitas warga dan penduduk. Salah satu contohnya, jam kerja kantor-kantor pemerintahan Qatar selama bulan November hingga akhir Piala Dunia itu ditetapkan hanya jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang. Selebihnya mereka kantornya tutup dan juga 80% dari pekerja-pekerja di kantor pemerintah Qatar itu bekerja dari rumah. Jadi mirip-mirip kebijakan pada saat COVID, orang lebih banyak disuruh bekerja di rumah daripada bekerja di kantornya untuk mengontrol kepadatan lalu lintas. Dan ada beberapa ruas jalan yang juga ditutup untuk menjadi fan zone ya. Jadi jangan membayangkan orang datang hanya untuk nonton bola di sini. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keriangan, keceriaan ya dalam masa pelaksanaan Piala Dunia itu, baik itu yang entertainment ya, tentu pembukaan pasti punya acara khusus, tapi selama masa kegiatan pertandingan ini banyak sekali kegiatan. Apa saja itu Pak Ridwan, kegiatan-kegiatan yang biasanya menjadi yang ditunggu-tunggu oleh penikmat atau penggemar dari sepak bola ini? Ya, tentu pertandingan yang dinanti-nantikan oleh para penonton sesuai dengan favorit mereka ya, tim favoritnya mana, atau misalnya di warga negara mana kan. Ada 32 negara kita tahu, ada 32 tim,
Nah, Indonesia sendiri memang kalau kita lihat kita tidak masuk dalam 32 tim yang bertanding. Tetapi warna Indonesia, tentu saya sebagai duta besar di sini merasa juga sangat senang dan bahagia karena meskipun kita tidak mempunyai tim yang terlibat langsung dalam pertandingan 32 tim, tapi kita juga bisa menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertunjukan dari pertandingan-pertandingan ini, yaitu di bidang pertunjukan seni budaya. Jadi banyak konser yang berlangsung di sepanjang jalan, terutama di daerah-daerah yang disebut dengan fan zone ya. Nah, Indonesia mulai 2 hari yang lalu sudah tampil di salah satu fan zone di daerah yang disebut dengan Katara Cultural Village. Jadi itu adalah satu pusat kota yang dibangun oleh pemerintah Qatar untuk pusat kegiatan seni dan budaya, dan itu memang ruangan yang sangat terbuka ya, plazanya bagus, gedung-gedung tempat pertunjukannya banyak gitu ya, ada yang juga di tempat terbuka gitu. Nah, pertunjukan musik angklung kita itu telah berlangsung sejak 2 hari yang lalu, dan itu mendapatkan sambutan yang hangat dari warga yang ada di Qatar saat ini, baik dia WNI maupun dia warga negara asing yang tinggal di Qatar, dan juga tentunya para pengunjung Qatar yang datang khusus untuk sepak bola ini. Jadi satu itu pertunjukan seni budaya kita adalah musik angklung. Musik angklung. Saung Mang Ujo. Ya, musik angklung. Nah, musik angklung ini kita mempunyai ada tim yang datang dari Indonesia. Saung angklung Ujo ya berarti, Pak Ridwan. Ya, betul sekali Bu, betul sekali. Saung Mang Ujo, dan itu juga dipadukan dengan grup-grup seni budaya masyarakat Indonesia yang ada di sini. Oke. Jadi kita ya, masyarakat Indonesia yang ada di Qatar diaspora ini, yang ada di sana ya berarti Pak Ridwan. Diaspora, betul. Wah, ini udah tahu istilahnya ya. Luar biasa nih. Kita punya 22.000 warga Indonesia saat ini, lebih kurang ya, lebih kurang 22.000. Dan mereka terbagi dalam banyak asosiasi atau perkumpulan ya, perkumpulan kemasyarakatan atau Pokmas. Nah, di antaranya ada yang bergerak di bidang seni budaya, ada yang namanya Indonesian Ladies Angklung misalnya, ada yang namanya grup tari Puspa Kinarya, ada grup tari lainnya juga dari masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Al-Hol, daerah Mesaid dan Wakra. Jadi ada banyak grup tari dan grup seni, terutama yang berkaitan dengan angklung ini yang aktif, sehingga menjadi perhatian pihak Qatar, dan alhamdulillah kita dilibatkan di situ. Oke, baik Pak Ridwan. Satu lagi, silakan Pak. Satu lagi adalah mulai tanggal 1 kalau saya nggak salah catatan kami sampai dengan tanggal 8 Desember nanti ada juga pameran batik yang kita lakukan. Ya, jadi kan banyak orang yang kan dia tidak cuma nonton yang tadi saya bilang, mungkin jalan-jalan ke bagian-bagian kota yang memang menarik untuk dikunjungi dan banyak kegiatan-kegiatan hiburan. Baik, jadi warna Indonesia ini juga hadir di sana ya Pak Ridwan dalam Piala Dunia Qatar 2022. Tapi ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kalau kemarin sempat ada informasi bahwa Presiden FIFA yang mengundang langsung Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022. Sejauh ini Pak Ridwan Hasan, apakah sudah ada konfirmasi Presiden akan hadir? Ya, mungkin undangan itu kan disampaikan oleh Presiden FIFA waktu itu yang beliau berkunjung ke Jakarta ya. Dan kunjungan itu mendapatkan liputan yang luas dari media-media yang ada di Indonesia. Nah, saya kira sebagian besar masyarakat kita tentu dari kalangan media pun tahu bahwa ada indikasi Bapak Presiden kita akan hadir di sini. Nah, tentunya kami pun merasa antusias dan senang sekali kalau Bapak Presiden kita pada waktunya nanti pada acara pertandingan final itu akan hadir. Dan kalau itu beliau hadir, tentu ini menjadi satu tambahan yang penting sekali dalam hubungan bilateral Indonesia sama Qatar yang telah berjalan baik selama ini. Jadi antusiasme kami akan menjadi double ketika
kita menyaksikan rangkaian pertandingan Piala Dunia, kemudian ada unsur Indonesia dalam kegiatan seni budayanya. Nah, kalau Bapak Presiden jadi datang, wah, kita makin bahagia lagi. Mungkin Mari kita nanti. berdoa bersama. Baik. Ya, mari kita doa bersama. Mudah-mudahan ini tidak cuma kedatangan beliau, tentunya kita harapkan tidak cuma berkaitan dengan Piala Dunia, tapi upaya meningkatkan hubungan bilateral Baik. antara Indonesia dan Qatar Dengan pada Qatar. tingkatan yang lebih Baik. baik di bidang politik, Ya. di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, gitu ya. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, karena pasti juga dinanti sekali ya. Mungkin nanti akan menyaksikan tim favoritnya Pak Presiden Jokowi. Tapi sebelum kita menutup, Pak Dubes, ada tim favoritkah untuk di Piala Dunia Qatar 2022 ini? Sikat saja Pak, negara mana? Karena Indonesia Saya tidak tidak bertanding. mempunyai pilihan. Saya tidak Yang dijagokan, mempunyai Pak. favorit mana. Ya, tapi saya yakin dan selalu kita saksikan bola itu bulat dan tidak selalu tim terbaik yang akan menjadi juara. Yang kita harapkan adalah sportivitas di lapangan olahraga itu akan menjadi warna yang baik bagi kita menciptakan perdamaian dunia. Baik, sportivitas. Oke, siapa? Ya, ada satu hal yang saya ingin tambahkan. Ini sekedar sharing informasi kepada masyarakat Indonesia di tanah air ya. Qatar setiap tahun menyelenggarakan Qatar Year of Culture. Nah, untuk tahun 2023, partner country, negara mitra untuk Qatar Year of Culture itu telah ditetapkan Indonesia. Jadi pada tahun 2023 nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang mencerminkan budaya Indonesia di Qatar selama 1 tahun. Dan Indonesia juga akan ada kegiatan budaya-budaya Qatar di sana. Terima kasih banyak. Berarti kita tunggu nanti ya Pak ya. Mungkin nanti kami juga akan langsung menuju ke Qatar untuk bisa ambil bagian dalam proses tersebut. Terima kasih banyak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar. Silakan kembali kemudian melanjutkan tugasnya dan juga bersiap ya Pak untuk menyaksikan nanti pembukaan dari Pesta Bola Dunia atau Piala Dunia Qatar 2022 yang pasti dinanti semua mata tertuju langsung kepada Qatar. Terima kasih banyak Bapak Ridwan Hasan sudah berkenan bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Informasi terkini lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.